Saya sudah tuliskan, lelah kita bukanlah lelah biasa, karena semua bernilai pahala. Cinta kita bukanlah cinta biasa, karena insya Allah cinta yang dimiliki seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, itu nanti yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Boleh tepuk tangan semangatnya nih bagi kita semua. Saya gambarkan ini seseorang yang sedang menapaki tangga menuju cinta. Apa ini artinya? Ini saya mengibaratkan sebagai sebuah rumah tangga. Apa sih rumah tangga itu? Rumah tangga adalah rumah yang punya tangga. Oh bukan. Rumah tangga adalah ini sebuah bangunan yang di dalamnya itu bersatu sepasang suami, istri, bapak, ibu, lalu ada anak-anak yang di dalamnya insya Allah senantiasa setiap hari akan meningkat ke arah kualitas yang lebih baik. Jadi saya mengartikan rumah tangga. Tangga itu adalah tempat kita untuk menapaki kualitas yang lebih baik. Kita ingat saja yang paling sederhana. Berapa puluh tahun yang lalu ketika awal kita menikah, kita nggak tahu itu gimana caranya bikin nasi goreng. Mungkin. Berapa tahun yang lalu ketika awal pertama kali menikah, kita tidak tahu caranya bikin soto. Kita tidak tahu bagaimana caranya mengurus rumah dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang ketika kita sambil menjalani rumah tangga tahun ke tahun, ini semakin kita sudah pintar macam-macam, ya kan? Itu artinya apa? Rumah tangga ini tangganya mengajak kita untuk setiap hari belajar. Bukan hanya belajar hal-hal yang sifatnya teknis, tapi juga tentunya harusnya belajar hal-hal yang sifatnya segala macam, psikis. Misalnya apa? Oh, kesabaranku waktu pertama kali menikah dulu aku tuh nggak sabaran banget orang. Alhamdulillah sekarang ketika anaknya sudah pada SMP, SMA, kuliah, alhamdulillah kesabaranku sudah semakin naik. Bukan malah kebalikannya. Kenapa semakin tinggi umur kesabaranku jadi semakin seperti tisu dibelas 7? Semakin rasanya gampang sekali emosi. Ya, berarti ada sesuatu yang salah nih dengan tangganya. Kadang-kadang kita itu tahu bahwa jadi perempuan itu tidak mudah, tapi kadang lalu kita merasa, aduh kenapa sih punya suami yang modelnya seperti ini. Jadi lalu itu yang bikin kita jadi kadang tuh tidak mensyukuri hidup. Karena kita bilang begini, kenapa sih suamiku tuh gak peduli sama aku? Kenapa suamiku sih gak mau bantu pekerjaan dapur? Kenapa sih suamiku gitu? Tapi kita lupa melihat nikmat yang lainnya. Misalnya ketika kita punya suami yang tidak mau terlibat dengan pekerjaan dapur, tapi kok transferannya lancar banget. Wow. Nah, misalnya gitu. Ya karena apa? Setiap rumah tangga itu ujiannya berbeda-beda. Ya, iya. Ada rumah tangga yang masalahnya suaminya lancar, ekonominya, anak-anaknya pinter, mertuanya baik, tapi ujiannya sakit misalnya. Ada yang sehat semuanya, ekonomi lancar, anak-anak pintar, ujiannya di mertuanya misalnya, nggak cocok dengan si menantu. Ada yang mertuanya baik, suaminya baik, ekonomi lancar, ujiannya di anak-anak, gitu kan ya Bu ya? Jadi bagaimana kita memaknai bahwa apa yang ku dapatkan ini tidak selalu dengan apa yang ku inginkan. Kalau kita di sini umat muslim semua, saya itu punya ayat penghibur bagi saya. Yang bagi saya tuh, ya kita harus mengimani semua ayat dalam Al-Quran. Tapi saya kalau dapat baca ayat ini tuh bisa bikin hidup saya itu jadi lebih air. Ayat apakah itu? Al-Baqarah ayat 286 ya kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu-ibu kalau surat ayat itu dihafal, dipegang, itu setiap menghadapi apapun kita kembalikan ke diri kita sendiri, itu nanti jadi ayat benar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika misalnya menghadapi suami, ya Allah suamiku ini kalau di WA kenapa sih udah nulis panjang lebar jawabannya cuma ya gitu, masih mending ya gitu ya, oke. Masih mending Bu itu dibalas, kadang-kadang nggak dibalas, dibaca doang gitu ya. Kenapa sih orang lain bisa tuh suaminya bisa ngasih jawaban panjang lebar gitu, pakai romantisan. Kenapa suaminya orang bisa sih mau difoto berkali-kali dengan berbagai pose gitu, lalu dipajang di sosial media. Kenapa suamiku susah banget diajak foto misalnya?
bahwa ada sisi-sisi lain dia romantisnya yang berbeda dengan orang lain. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menikmati? Iya, kenapa sih? Kembali ke ayat tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa aku dikasih model suami yang seperti ini? Oh, karena Allah menganggap bahwa kita itu mampu menghadapi suami yang modelnya seperti itu. Begitu ibu-ibu, wah langsung pada curhat nih satu sama lain. Si suamiku kayak kui. Ya Bu ya, hanya istri yang istimewa lah yang dapat suami dengan karakter-karakter istimewa. Yes. Tepuk tangan ya buat kita semua. Sudah tidak ada lagi nih anggota Dharma Wanita Persatuan Kemenang Bantul yang kalau di rumah misalnya bilang sama suaminya gini, Pak, awak itu lagi wis berapa belas tahun, berapa puluh tahun nikah, kenapa setiap habis mandi mesti ibu yang jemur handuknya? Wong liya mesti ra kuat lho Pak. Hati-hati kalau suaminya menjawab, lah iya toh Bu, makanya aku ora golek wong liya. Aku golek sing kuat ngadepin aku. Jadi kalau cuma masalah handuk, masalah keset, masalah sepatu pulang kerja, masalah kos, itu adalah masalah-masalah receh. Yang penting suami tetap sayang sama kita. Yang penting transparan lancar untuk kita semuanya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ujian. Lah anak sekolah mau naik kelas saja pakai ujian. Nah, apalagi kita mau punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu pasti banyak ujian. Setiap layaknya ujian itu ya ada orang yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah tugas kita adalah bagaimana nih supaya kita bisa lulus terus nih. Bukannya setiap ada ujian lalu bilang udah deh aku nyerah, terserah deh maunya apa. Bukan seperti itu. Makanya bagaimana kita menjaga kesehatan psikis kita sama-sama supaya kita bisa melewati setiap ujian yang kita temukan. Siapa dia? Ibu yang hebat. Ibu yang hebat adalah ibu yang bisa menjaga kesehatan mental seluruh anggota keluarganya. Kenapa? Karena di rumah kita adalah pusat energi. Seorang wanita, seorang ibu itu adalah pusatnya energi. Kalau ibunya baik, insya Allah seluruh anggota keluarganya juga baik hatinya. Kalau ibunya bete, yakin deh satu keluarga ikutan bete. Coba gitu ya. Ingat waktu kita dulu pertama kali punya bayi, lalu kita menyusui, ini ASI udah tumpah-tumpah, netein bayinya nih harusnya udah kenyang nih. Tapi karena hati kita lagi galau, hati kita lagi sedih, lagi emosi, lagi marah, ini bayi ini rewelnya nggak berhenti-berhenti, ya kan? Padahal ini mulutnya udah gumoh-gumoh nih karena ASINya saking banyak, tapi dia rewel terus. Itu kenapa? Karena ibunya memberikan energi negatif bagi anak. Jadi penting banget kan yang namanya ibu itu harus jadi ibu yang positif, ibu yang keren bagi putra-putri. Saya cepat saja. Sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental itu adalah bagaimana seorang individu kita ini, seorang manusia mampu menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengganggu bagaimana kelangsungan hidup di sekitar. Itu kesehatan mental. Ya. Kenapa sekarang banyak orang yang sudah mulai tergugah, sedangkan dulu-dulu itu belum banyak orang sadar tentang kesehatan mental? Apa saja sih gejala yang timbul di kesehatan mental? Misalnya ketika seorang perempuan sudah mulai banget sering mudah marah, sering mudah putus asa, sering merasa tidak ada harapan hidup lagi, sering khawatir berlebihan, sering merasa cemas, dan yang terutama adalah merasa rendah diri. Rendah diri itu apa? Insecure kalau kata anak sekarang. Malu. Kenapa harus malu? Habisnya aku nggak sama sih sama ibu-ibu yang lain tuh, merek tasnya bagus-bagus, yang lain Hermes, aku cuma tas kresek misalnya. Tas kremes gitu ya Bu ya. Ya sebenarnya bagaimana kita bisa melihat diri kita ini mulai kena gangguan kesehatan mental atau tidak sebelum kita membuang uang untuk datang konsultasi ke rumah sakit, ke psikolog dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dulu. Salah satu indikator utamanya apa? Salah satu indikatornya adalah ketika kita melihat respon orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita lihat suami kita mulai rewel, anak-anak mulai rewel,
Ini bisa jadi rewelnya mereka itu karena dimulai dari kitanya. Nah, berarti kitanya yang harus introspeksi. Ada apa nih dengan diriku? Kok sampai anakku belakangan ini ada aja masalahnya? Kenapa suamiku belakangan ini kok kalau pulang kerja harusnya sore, kenapa sekarang jadi malam-malam tanpa ngabarin? Misalnya gitu. Berarti suaminya nggak betah tuh kalau sering-sering ke rumah, karena istrinya di rumah marah-marah aja. Misalnya gitu ya Bu ya. Nah, hati-hati Bu. Kalau kita udah bilang kita nggak sanggup lagi menghadapi suami, kalau didengar orang di luar sana nanti orang udah pada antri tuh mau gantiin posisi kita. Nah, astagfirullahalazim. Jadi jangan sekali-sekali bilang aku kijane ra kuat lho ngadepi bapak. Oh, didengar orang di luar sana bahaya tuh ya, pada bilang yes sini tak gantikan posisinya. Kita kan nggak mau seperti itu ya. Oke, ibu-ibu semuanya. Jadi seorang ibu, apapun sebutan, ibu, mama, umi, bunda, apapun sebutannya, kita ini adalah pusatnya energi di dalam rumah. Ibu-ibu ngerasakan sekarang ini, walaupun kita sudah bukan lagi nyusuin bayi, tapi sekarang ketika anak-anak kita sudah besar, kalau ibunya perasaannya nggak enak, anak-anak juga jadi ikutan nggak enak, dan suami kita juga ikutan nggak enak, gitu kan? Pulang kerja, suaminya sore lihat istrinya, assalamualaikum, bapak udah pulang, bukain pintunya sambil males-malesan. Dalam hati bapaknya, ya Allah, tadi ditinggal kerja jam 7 pagi pakai baju itu, pulang kerja maghrib masih baju itu lagi, lecek lagi, gak mau terasi pula gitu, dan lain sebagainya. Ya gimana, di luar sana banyak godaan yang wangi-wangi, yang cantik-cantik gitu ya Bu ya. Jadi kita jangan hanya sering menuduh, oh dasar dia pelakor, dasar di luar sana. Kitanya yang introspeksi ke diri kita. Kenapa suami itu secara alamiah laki-laki senangnya lihat yang seger-seger, yang cantik-cantik, yang wangi. Jadi kata Bu Eni tadi, kita di rumah nanti pulang dari sini setelah dapat pelatihan MS Glow harus cantik di depan suami kita. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Boleh tepuk tangannya buat kita semuanya. Saya menggambarkan ini. Apa ini? Ini saya menyebutnya dengan mom. Multitasking. Ibu-ibu ini saya sebut sebagai mom. Apa itu mom? Mom adalah master of multitasking. Jadi seorang ibu itu, seorang ibu itu harus mom, master of multitasking. Kita itu dipaksa punya 5 tangan, 5 kaki, dan bekerja sekaligus. Misalnya gimana? Bangun tidur, buka mata. Yang pertama kali terlintas di pikiran kita apa? Ketika buka mata jam 4 pagi. Apapun jabatan ibu di kantor, di karir, tapi ketika bangun pagi buka mata, yang pertama diingat adalah hari ini anak-anak sarapan apa, gitu kan? Lalu buka mata langsung menuju ke dapur, ini masih badan belum penuh nih nyawanya. Buka kulkas, ngeluarin lauk pauk yang mau dimasak, gitu kan? Sambil nunggu ininya mencair, kita segera ambil air wudhu lalu sholat. Setelah itu kita balik ke dapur, segera rajang-rajang masak nasi, sambil nunggu nasinya matang, tangan satunya buka keran air, rendam pakaian. Sambil nunggu lauknya matang di kompor, tangan satunya ambil sampo, gitu kan? Sambil nyapu, ngepel, habis itu jemurin. Ternyata sibuknya seperti itu, tetap mulutnya tidak lupa bekerja. Oke, dan ayo cepat nih, Caca, ayo, kok telat gini. Gitu kan Bu ya? Nah, ternyata sibuknya luar biasa seperti itu. Ibu-ibu tetap tidak lupa update status. Iya apa iya? Lalu update-nya pagi-pagi ibu-ibu umumnya begini, alhamdulillah hidup berkah barokah. Wah, padahal ini gedubrakan ini di dapur luar biasa. Itu mau master of multitasking. Keren kan? Siapa yang bisa seperti itu? Siapa lagi nih kalau bukan kita semuanya? Kalau bukan ibu-ibu yang luar biasa. Nah, lebih keren lagi kalau melaksanakan semuanya itu seperti yang digambar saya ini. Ngapain? Kerja macam-macam tapi wajahnya selalu tersenyum. Wah, lihat cucian banyak, setrikaan banyak.
Gimana tuh lihat setrikaan banyak lalu kita bilang asik hari ini olahraganya bisa lebih banyak gitu ya. Lihat baru selesai masak habis itu cucian piring kok udah setumpuk lagi. Alhamdulillah berarti anak-anak doyan banget sama masakanku. Gitu kan Bu ya? Semua kembali kepada mindset kita masing-masing. Sekali lagi, menjadi seorang wanita, seorang ibu itu adalah sebuah karunia, tapi menjadi seorang wanita yang keren dan luar biasa itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada di tangan kita semuanya. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Jadi kita ini kan siapa? Super mom. Super mom ya berarti harus bahagia. Jangan sampai pekerjaan rumah beres tapi kitanya stres. Rumahnya kinclong, pakaian rapi, masakan enak tapi ibunya cemberut. Itu gak enak banget. Itu berarti kesehatan mentalnya masih belum baik. Nah, cara menjaga kesehatan mental kalau dari Bunda Cinta ada rumus sederhana. Rumusnya adalah dengan rumus 3M. Nah, ini boleh ditulis jadi status kita siang ini. Cara menjaga kesehatan mental dari Bunda Cinta dengan 3M. Ini gampang saja. 3M secara fisik waktu pandemi Pak Jokowi sudah luncurkan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Gitu ya. Bersama Bunda Cinta, 3M-nya adalah 3M secara mental atau secara psikis. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menerima. Menerima apa ibu-ibu? Menerima apapun yang Allah berikan dalam hidup kita. Menerima. Jadi ibu yang mau mentalnya baik itu nomor 1, terima dulu apa yang sudah Allah berikan. Menerima itu sudah berarti tidak perlu lagi bertanya, kenapa saya ya Allah? Menerima. Misalnya punya anak yang modelnya bagaimanapun kita terima. Bukan lagi bertanya, kenapa aku ya Allah yang dapat anak yang modelnya koyongnya Niki. Itu namanya belum bisa menerima. Kita terima dulu. Apapun pilihan hidup. Banyak di antara kita ibu-ibu yang sehat mentalnya masih belum baik karena kita masih belum bisa menerima ternyata. Yuk kita belajar menerima yuk. Apa yang paling sederhana? Menerima tentang pilihan hidup kita. Apakah kita dulu mau bekerja atau sebagai ibu rumah tangga murni. Waktu kita mau menikah dulu, tentu ini sudah kita bicarakan dengan calon suami kita kan. Banyak di antara kita yang berkata, Mas, setelah nikah aku baiknya kerja atau enggak? Kata suaminya, terserah aja mau kerja atau enggak. Lalu kata istrinya, kayaknya aku pilih di rumah aja kali ya. Nggak apa-apa deh di rumah aja, kayaknya uangnya cukup ya kalau dari bapak aja. Cukup deh nggak apa-apa, ya udah aku di rumah aja. Nah tapi lalu di perjalanan menjadi tidak sehat mentalnya jika ternyata pilihan tersebut belum dia terima dengan sepenuh hati. Begitupun kebalikannya, ketika seseorang memilih aku kerja aja boleh nggak sih mas? Oh boleh, aku tetap kerja ya nggak apa-apa. Tapi di perjalanannya dia selalu membandingkan, aduh capek banget sih kerja, aduh jam segini harus berangkat, aduh nggak enak banget sih. Itu berarti dia belum bisa menerima. Jadi sebenarnya siapa sih yang lebih hebat? Ibu rumah tangga atau ibu yang memilih sebagai ibu bekerja? Tidak ada yang lebih hebat di antara keduanya. Yang hebat adalah dia yang memilih, memutuskan, lalu dia bisa menerima segala konsekuensinya dan dia putuskan untuk selalu bahagia. Jadi yang hebat itu adalah ibu bekerja yang bahagia atau ibu rumah tangga yang bahagia. Itu yang hebat. Namanya bisa menerima. Gitu ya Bu ya. Nah kadang di proses menerima itu kita itu sering terganggu dengan pikiran-pikiran tentang bagaimana nanti pendapatnya orang lain. Banyak di antara wanita-wanita yang ingin mengambil keputusan sering bilang gini, nanti apa kata orang? Nanti gimana tanggapan saudaraku? Nanti gimana tanggapan tetanggaku? Padahal harusnya ketika mereka tidak memberikan kontribusi penting dalam hidup kita, harusnya kita tidak bisa peduli dengan bagaimana tanggapan orang. Sebenarnya kita itu hadir di dunia ini, tetap mau apapun yang kita lakukan itu akan menimbulkan komentar dari orang lain. Betul? Kita ini mau baik, mau buruk, tetap akan ada orang komentar terhadap hidup kita. Gitu kan ya? Jadi kalau ada ibu-ibu kalau dikomentarin orang lain, kemarin ada yang gosipin loh di acara sebelah sana, pas ibu nggak hadir. Maka kalau kita bilang, ah nggak apa-apa, kok bisa sih digosipin kok tetap ketawa-ketawa?
Kita katakan saja, oh iya aku ketawa-ketawa karena aku tahu dia sedang menjalankan tugasnya. Apa tugasnya? Komentarin hidupku. Karena salah satu tugas manusia itu adalah untuk komentarin hidupnya orang lain. Jadi ketika kita dikomentarin orang lain itu sebenarnya nggak apa-apa banget, selama dia tidak mengganggu kita secara fisik. Kita juga tidak pernah ngerecokin dia secara ekonomi. Kalau cuma komentar aja, nggak apa-apa, dia sedang melaksanakan tugasnya. Kita juga sering kok komentarin hidupnya orang lain. Hanya saja kebetulan yang kita komentarin itu nggak dengar tentang komentar kita. Gitu kan ibu-ibu? Tarik nafas yang panjang. Kita ucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Yuk kita belajar menerima. Apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, kita katakan bahwa oh aku dikasih karunia seperti ini karena aku dianggap mampu menghadapinya. Sekali lagi, hanya pribadi yang istimewa yang dapat masalah-masalah yang istimewa. Tepuk tangannya buat kita semua. Kalau sudah bisa menerima, maka menjaga kesehatan mental itu dapat semakin kita kelola dengan baik kalau kita bisa mensyukuri. Bu, bersyukur aja kok harus diajarin toh. Kayak ini tuh loh, ibu-ibu sudah senior loh di Dharma Wanita Persatuan, kok pasti harus belajar bersyukur? Iya. Kenapa? Karena bersyukur itu harus terus saling diingatkan satu dengan yang lain. Kalau tidak, kita jadi lupa bersyukur dengan hidup kita. Kenapa? Karena di tangan kita ini ada apa Bu ini? Di tangan kita masing-masing punya apa nih? HP. HP ini kalau tidak hati-hati pengelolaannya, HP ini dapat menyebabkan kita lupa bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita setiap hari scrolling HP, scrolling sosmed, scrolling Facebook, IG, yang kita lihat setiap hari di sosmed itu adalah tentang tampilan, pameran indahnya hidupnya orang lain. Jadi kalau kita tidak mampu mengelolanya, yang ada kita jadi lupa bersyukur tentang apa? Tentang hidup kita sendiri. Pagi-pagi sambil nunggu masakan matang, kita buka Facebook, kita buka IG, lalu kita lihat, ya Allah, kok ono ya koncoku sing uripe enak banget ya. Gitu. Kok ada ya temanku itu yang postingannya tiap hari kok jalan-jalan terus. Ya Allah, temanku kok ada ya tiap hari sing postingannya ming arisan. Kok ada temanku loh tiap hari nih posting kulineran terus. Sementara loh aku di rumah cucian piring setumpuk rampung-rampung. Jadi ketika kita melihat indahnya hidupnya orang lain, ini saraf-saraf di otak kita itu gampang banget untuk mempengaruhi kita, manas-manasi kita, untuk bilang ke diri kita bahwa orang lain itu hidupnya selalu lebih enak dibanding kita. Kalau kita tidak pandai bersyukur, hilanglah sudah ini kenikmatan kita menikmati apa yang kita punya. Gitu ibu-ibu. Janjanira urip kiming sawang sinawang. Apa yang kita lihat di depan itu sebenarnya belum tentu yang terjadi sesungguhnya. Gitu kan? Salah satu indikator ketika seseorang itu malas untuk mensyukuri hidupnya adalah ketika kalau dia bertemu dengan orang lain, dia selalu berkata demikian. Ah, jenengan si enak. Ah, ibu si enak. Ibu kepala. Jenengan si enak, apalagi ibu kepala. Oh, ibu ketua Dharma Wanita tuh si enak hidupnya. Padahal nggak tahu yang terjadi sesungguhnya ya. Semakin kita mengatakan bahwa oh jenengan si enak semua, itu semakin mengatakan bahwa sesungguhnya hidupku ini nggak enak. Harusnya kita katakan, wah ibu alhamdulillah ya hidup kita enak. Jadi sama-sama yang enak, bukan cuma dia, saya juga insya Allah sama-sama enak. Gitu loh Bu, supaya kita tidak gampang dipanas-panasi oleh keadaan indahnya hidupnya orang lain. Tadi sawang sinawang itu. Lawang sebenarnya ketika suatu hari teman kita yang kita kira postingannya cuma jalan-jalan itu, kalau suatu hari dia di rumah punya cucian piring setumpuk, itu sama dia nggak diposting. Ya kan? Kalau punya teman yang ada masalah sama dia nggak diposting. Tapi kalau kita pandai melihatnya bahwa oh ya tentu aja orang itu postingnya yang baik-baik aja, yang indah-indah aja. Sama seperti melihat anaknya orang lain juga gitu.
Ya Allah, temenku lo anaknya kok udah berprestasi, macam-macam lomba ini. Ya iya, orang tuh kalau posting ya ketika anaknya berprestasi, dapat piagam dan lain sebagainya. Jangan sampai lalu melupakan rasa syukur kita terhadap anak kita sendiri. Tetangga sebelah rumahku anaknya juara Olimpiade Matematika, sebelah kiri juara bahasa Inggris, depan rumah juara MTQ, belakang rumah juara nyanyi. Lah anakku lo isone kok gur penean juara aja. Padahal yang penean itu kalau mau diasah, dilihat, itu suatu hari nanti bisa jadi peraih emas atlet panjat tebing untuk Olimpiade. Gitu kan ya Bu ya? Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Makanya saya kalau cari rumah yang tetangganya nggak punya rumput. Agar begitu bangun pagi tiba saya buka jendela, saya tidak perlu risau memikirkan betapa hijaunya rumput tetangga, tapi saya pikirkan bagaimana caranya menghijaukan rumput di halaman rumah saya sendiri. Mulai sekarang berhenti memikirkan betapa indahnya hidupnya orang lain. Mari kita fokus bagaimana caranya memikirkan ini supaya hidup keluarga kita ini semakin indah, organisasi kita ini semakin unik. Gitu ya ibu-ibu. Kalau mau lihat indahnya hidupnya orang lain itu tidak akan pernah selesai. Kita kira, ibu ketua itu hidupnya enak banget ya. Nah ibu ketua kalau lagi punya masalah kan nggak cerita kemana-mana, gitu kan ya, gitu ya. Sebenarnya banyak orang yang hidupnya itu jauh lebih bermasalah dibanding kita, tapi ternyata mereka tidak seberisik kita. Kita ini mungkin baru dapat masalah sedikit aja itu udah seluruh dunia harus tahu, berisik banget. Kita baru bilang, ya Allah Jogja panas banget ya, isnen dalam ki panas serah karu-karu, tulis di status. Gila Jogja sekarang, Bantul sekarang panas serah karu-karuan. Kita tulis di status, di Facebook, di IG, di status story WA. Besoknya lagi ketika hujan kita tulis lagi, ya ampun masih pagi udah hujan deres koyo ngene iki, piye jemuran arep kering dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Tarik nafas yang panjang. Kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan setelah ini kita semua mampu menerima apa yang Allah berikan. Kita menerima apa yang sudah kita pilih, lalu kita mensyukuri sehingga nantinya kita bisa menikmati hidup kita insya Allah dengan jauh lebih baik lagi. Allahumma amin. Ya, jadi ketika kita harus menjaga kesehatan mental, artinya kita mengupayakan. Seorang ibu itu bertugas mengupayakan suami dan anak-anaknya juga punya kesehatan mental yang baik. Kenapa anak-anak sekarang punya banyak kasus gangguan kesehatan mental? Salah satunya adalah karena ibunya memberi tuntutan yang tinggi, tuntutan yang tidak mudah. Padahal anak-anak sekarang misalnya sekolah itu sudah tuntutannya besar dengan kurikulum yang padat. Nah, berarti seorang ibu yang keren adalah tahu bahwa sekolah itu bukan hanya mengejar nilai akademik, tapi juga yang penting hatinya harus happy, yang penting karakternya baik. Begitu nggak ibu-ibu? Boleh nggak Bunda Cinta kita itu punya teman untuk cerita sekedar mengurangi beban kita? Jawaban saya adalah boleh. Dan yang menentukan siapa orangnya, percayakan dengan hati kecilnya. Ibu-ibu ngerasa nggak sekarang itu semakin tua usia kita, semakin kita merasa bahwa tidak banyak loh orang yang bisa jadi teman baikku. Dulu teman kita banyak, mungkin kita bisa kemana-mana, jalan-jalan, acara macam-macam. Tapi semakin kesini kita akan semakin merasa bahwa circle semakin dipersempit dan tidak semua orang itu bisa sesuai dengan ekspektasiku. Ketika kita memilih seseorang yang bisa kita percaya, Bu Titi, beneran harus hati-hati. Tujuan kita untuk apa tadi? Untuk jadi teman curhat. Berarti untuk mengurangi apa Bu Titi? Beban. Mengurangi beban. Belum tentu dia nanti akan menjadi orang yang mampu ikut menyelesaikan masalah, tapi paling tidak beban kita berkurang setelah kita cerita. Tetapi jangan sampai yang terjadi kebalikannya. Orang tersebut kita percaya 100%, ternyata di belakang diam-diam menusuk kita. Hati-hati. Menurut saya begini, sebaik apapun teman kita, sebaik apapun bestie kita, kalau kita punya 1000 masalah, tolong sisakan sedikit ruang untuk hati kita sendiri.
Tidak perlu semua masalah itu 1000% kita ceritakan ke dia. Jangan sampai semua masalah yang kita ceritakan itu suatu hari nanti akan jadi bumerang bagi kita. Tidak ada 1000% orang yang bisa kita percaya seperti kita percaya sama diri kita sendiri. Hati-hati, terutama yang menyangkut tentang aib atau kekurangan keluarga kita sendiri. Jangan sampai keluar dari mulut kita, karena kita tidak tahu suatu hari nanti ketika kita ada masalah dengan dia, bisa jadi keluarlah aib-aib kita itu ke orang lain. Jadi tetaplah bermain aman. Kalau sekarang mau mengurangi beban, ya beban yang kira-kira ringan-ringan saja. Jangan sampai misalnya kita curhat ya sekedar misalnya suamiku keseter karuan misalnya. Jangan sampai itu terucap, karena ketika kita berjalan dengan suami kita, orang lain bisa beranggapan kok yang mau-maunya sama suami yang keset itu katanya. Gitu kan ya Bu ya. Hati-hati. Banyak orang yang kalau kita bilang gini, aku mau cerita rahasia, tapi beneran loh ya, ini rahasia loh ya buat kita aja. Tapi ternyata setelah kita pergi, ada teman yang bertanya, tadi kayaknya aku lihat loh ada ibu A tadi ke rumahmu. Kenapa? Rapopo. Kenapa ya biasalah cerita-cerita. Jangan ini sama sebuah rahasia loh. Tapi janji ya ini buat kita aja ya. Udah, kalau udah seperti itu nanti rahasia ini rahasia, semua jadi rahasia umum nanti akhirnya. Hati-hati, beneran hati-hati. Bagaimana kita bisa menjaga sampai masalah yang tujuannya untuk berbagi beban suatu hari malah jadi menambah beban kita. Begitu ya Bu Titi, percayalah sama hati nurani. Kita bisa, oh orang ini kelihatannya baik di depan atau tidak, dan seterusnya. Cukup punya teman 1, 2, 3, tidak perlu banyak-banyak yang terlalu dekat, tapi hati kita merasanya. Begitu kira-kira Bu Titi. Bagi saya kalau ada ibu yang punya teman yang bestian banget, dijaga baik-baik. Itu rezeki dalam hidup kita. Kalau punya tetangga yang bestian banget, itu dijaga, itu rezeki dalam hidup kita. Tapi sekali lagi tetap sisakan ruang bahwa bagaimanapun dia adalah orang yang berbeda dengan diri kita. Jangan sampai jadi bumerang malah suatu hari menghancurkan diri kita. Begitu ibu-ibu semuanya, boleh tepuk tangannya buat kita semuanya.